Alpha Omega Church adalah church for sinners. Dan tentunya bagi kita semua orang-orang yang tidak sempurna, yang berkumpul dan yang ada, dan kita terus dalam proses untuk disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan ragu atau segan untuk selalu dan sering bersama dengan kita. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita dan kita akan membahas tentang ketika aku terlalu sibuk. Ketika aku terlalu sibuk. Semua orang pasti mencari kesibukan, punya kesibukan, dan sebagian mungkin akan berkata, ya kita punya tanggung jawab hidup. Nah, sibuk tentu mempunyai sisi-sisi baik dan sisi-sisi yang buruk. Sisi baiknya adalah kalau kita nganggur, kita tidak memaksimalkan potensi yang ada di dalam kita. Dan melalui kegiatan-kegiatan kita membangun karunia, talenta, dan potensi yang Tuhan titipkan, Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tetapi keburukannya tentu juga ada kalau kita tidak memasang alarm atau pengingat. Ya, ini yang membuat kita lalu lupa apa yang sebenarnya yang penting dalam hidup. Yang punya anak lupa kalau punya anak, dia juga lupa tentang dirinya, tentang membangun gambar diri dan potensi dirinya. Ya, dan dia mungkin juga lupa dia harus menjadi berkat untuk sesama karena itu adalah tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita berpikir semuanya ini lalu akhirnya kita mikirnya itu terus ke diri kita terus. Jadi bisa disebut dengan istilah me center. Semuanya itu untuk kesibukan kita, agenda kita, ya, kemauan kita, kepentingan kita, pencapaian kita, semuanya tentang kita. Kalau kita sudah tidak mendapat atau meleset, lalu kita mulai gampang marah, kecewa, gondok, ya, termasuk juga terhadap Tuhan. Nah, ini pergumulan semua kita, Anda tidak sendirian. Saya juga bisa begitu, Anda juga bisa begitu. Kita semua bisa menjadi terlalu sibuk dengan agenda kita atau kemauan kita atau kepentingan kita. Malah sebagian orang dia pura-pura sibuk. Ya, alasan-alasan membuat dia seperti sibuk. Khususnya di momen yang seperti ini, saudara, kita jadi makin khawatir. Kita memikirkan tentang besok seperti apa, bulan depan bagaimana, ya. Malah ada yang membuat plesetan, katanya pelan-pelan kita mati, PPKM katanya. Ya, ada yang lain begini, ada yang lain begitu. Oke lah, semua karena kita merasa kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, tetapi ingat, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan mauku sendiri. Nah, lalu apakah ada dari Alkitab membantu kita tentang hal ini? Kita bisa melihatnya dari Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Ya, Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Tentu ini panjang untuk dibaca, tetapi marilah kita mau membahasnya pada bagian-bagian tertentu dan mungkin Anda bisa membaca ini di rumah masing-masing, ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah kita ini alatnya Tuhan atau kita memperalat Tuhan. Ini mesti jelas sebab tipis sekali. Ya. Menarik. Yesus bukan berkata jangan seperti mereka karena mereka tidak memberi orang miskin dan tidak berdoa, bukan. Kalau Anda baca dalam Matius pasal 6 itu, tetapi Tuhan Yesus dia berkata jangan berdoa,
jangan memberi seperti mereka. Mengapa? Mereka memberi kepada orang miskin dan berdoa, bahkan doanya bagus sekali, panjang. Tetapi Tuhan Yesus dia justru berkata, aku tidak mau kamu punya sikap mereka, orientasi mereka, motivasi mereka, karena itu akan merusak diri mereka sendiri. Karena apa? Karena semuanya itu tentang dirinya, bukan tentang Tuhan. Maafkan, rupanya kita juga sering begitu kepada Tuhan tentang memberi. Karena kita ada maunya, jadi kita memberi. Kita berdoa karena kita ada maunya, jadi kita berdoa. Semua tentang kita, agenda kita, keinginan kita. Pertanyaannya lagi, kita ini alatnya Tuhan atau kita memperalat Tuhan? Apa alasannya Yesus mengatakan itu? Karena di saat itu mereka memberi orang miskin untuk apa? Untuk reputasinya. Mau dihormati, dihargai. Mereka ada beribadah, harusnya dari batin, tetapi ini hanya luarnya saja. Dan Yesus selalu mengucapkan metafor ini. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, artinya jangan hanya congratulate yourself. Jangan merayakan atau membanggakan dirimu sendiri. Jadi dia memberi orang miskin untuk reputasi dan lebih self-congratulation. Kalau tentang doa, sikap mereka di bait suci, mereka pikir doanya pasti didengar karena kata-katanya banyak dan panjang. Sehingga dalam terjemahan yang lain digunakan terjemahan kata bubbling. Banyak kata-katanya, intense words. Mereka pikir dengan intensity kegiatan rohani, ya, dengan intensity doa mereka, mereka diberkati. Dan Yesus tidak membenarkan hal itu. Saat orang melihat mereka berdoa, orang memuji, wah hebat, wah doanya bagus, ya, mereka happy karena dipuji. Tetapi kata Yesus, that's not the point of prayer. Justru sok rohani makin membuat ego kita diprimakan, jadi makin besar, makin kuat, tetapi kita tidak bertumbuh to be more like Jesus. Ya, tidak bertumbuh untuk menjadi seperti Yesus, tetapi lebih to be me-centered. Nah, tentang memberi kepada orang miskin, doa itu semua baik. Tetapi hati-hati, ada dua hal. Yang pertama, memberi bisa mengontrol orang yang diberi, memberi kepada Tuhan bisa mengontrol Tuhan. Ya, kalau aku sibuk berbuat baik, orang mesti menghormati aku. Orang mesti sungkan sama aku. Tuhan harus dengar doaku. Tuhan harus memberkati aku. Kita ini alatnya Tuhan atau kita memperalat Tuhan? Tapi yang kedua, justru sebagai respon terhadap anugerah Tuhan. Karena anugerah yang unconditional membuat kita rindu berdoa, rindu menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Bukan achievement, bukan pencapaian, bukan kontrol. Nah, ini yang kita mesti tahu. Yang kedua, agenda kita. Agenda kita. Kita paham anugerah, doa kita, dan semua yang kita lakukan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dia memberikan itu kepada kita tanpa syarat, unconditional. Karena kita terlalu sibuk dengan maunya kita, kepentingan kita, agenda kita, membuat doa dan ibadah kita tidak berdasar kasih karunia, tetapi berdasarkan kontrol. Tuhan, aku sudah doa, aku sudah berbuat baik Tuhan. Tuhan kok begini, agendaku
nggak dituruti, ya, agendaku tidak jalan, PPKM lagi. Tuhan bukai jalan buat aku dong. Kemudian malam musibah datang. Wah, lalu kita berkata, aku salah apa? Ya, apakah karena banyak dosaku? Saudara-saudara, kalau dilihat dari hubungan bapak dan anak, akan beda pandangannya. Kita tetap adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi orang yang bukan hanya tentang aku, tetapi tentang rencana Tuhan di saat semula Dia menciptakan aku. Ini yang kita mesti temukan. Tentang agendanya Tuhan. Bahkan agenda Tuhan yang menang atas agenda penguasa dunia ini. Tuhan memberikan solusi di ayat selanjutnya, ayat 6 sampai yang ke-15. Dalam sebuah doa yang didasari atas grace, atas anugerah, hubungan atau relationship dengan Tuhan sebagai bapak dan anak, bukan kepada bos, bukan kepada seorang yang besar, yang agung, yang jauh di sana, tetapi hubungannya dekat, bapak dan anak. Nah, ini solusi yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama adalah Dia mengajarkan ini. Awal dari doa Bapa kami disebut adoring. Adoring artinya memuja, menyanjung, meninggikan. Kalau kita punya relationship base atau dasar hubungan sebagai bapak dan anak, pasti Anda ingin adore Him. You are majesty, you are holy, you are pure. Ya, Dia mempunyai nama yang besar, yang agung. Dia bisa diajak bicara dan Dia bisa bicara dengan kita. Conversation, timbal balik. Kamu bisa mengasihi dan kamu juga bisa dikasihi oleh Bapa. Ini hubungan intim, hubungan intim. Adoration, pemujaan, hal utama yang seharusnya dilakukan di setiap doa kita. Ini mungkin jarang dilakukan. Kenapa kita perlu itu? Ketika kita memuja, meninggikan Tuhan, kita menenggelamkan diri kita ke dalam kebesarannya. Sampai hati kita, pikiran kita dipenuhi atau diingatkan dengan kebesaran Tuhan. Katakan kita percaya Tuhan. Apakah kita percaya Tuhan yang mengasihi kita? Apakah Dia masih mengasihi kita? Saat datang persekusi, penolakan, kegagalan, ya, kita bisa marah sama Tuhan. Tapi ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini mengena enggak ke personal kita? Saat adoring, kita tenggelam dalam kepenuhan kebesarannya. Dan cintanya lebih real daripada penolakan dunia ini. Kita bisa berdiri tegak, kepala kita bisa menengadah ke depan lagi, ya. Dan ini yang perlu kita lakukan, adoring, memuja Tuhan. Jangan lupa, di setiap doa kita memuliakan Tuhan, memuja, meninggikan Dia. Haleluya. Yang kedua, accepting, menerima. Thy will be done, jadilah kehendak-Mu. Kita maunya my will be done. Agendaku, kemauanku, keinginanku. Orang Surabaya bilang karepku. Kita temukan His will ada di mana? Ya, saudara-saudara, apakah hanya ditutupi dengan keinginan-keinginan kita sendiri? Alkitab mengatakan Roma 8 ayat yang ke-28, Tuhan bisa memakai semua itu untuk kebaikan. Ya.
Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ini yang dikatakan oleh Yusuf, Tuhan telah mereka-reka untuk kebaikan. Walaupun yang dia alami berbeda. Prosesnya luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara, kita akan melihat kehendak Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Baik di saat kita menderita, di saat penyakit datang, ataupun ketika kita bersenang-senang dan kita mengalami kemenangan. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan kok diam saja? Kok tidak ada jawaban dari Tuhan? Karena dia lebih peduli tentang ini. Kita ditransform daripada kita diinform. Dia tidak hanya ingin memberi informasi kepada kita, tetapi dia ingin mengadakan perubahan dalam hidup kita. Kita ingin tahu sebelumnya. Tuhan ingin kita menerima yang Tuhan mau. Ya, walau kita tidak tahu, ada kalanya Tuhan memberitahu kalau itu adalah perintah. Kamu harus melakukan ini, melakukan itu, perintah. Tapi ada kalanya kita tidak menerima informasi apa-apa karena ini sedang dalam proses. Nah, ini yang tidak menyenangkan. Tetapi ini yang dialami oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Dan kita harus berani berkata, your will be done. Tuhan, aku akan melakukan apapun yang Tuhan katakan, yang ada di dalam firman-Mu. Haleluya. Walau aku tidak suka, tapi aku menerimanya dalam hidupku. Walaupun aku tidak paham, aku akan menyambut itu. Haleluya. Mungkin ada sebagian yang berkata, wah, buat apa aku doa seperti itu? Ya, saudara tahu, Anda perlu deep fresh for your soul. Anda perlu menenggelamkan diri ke dalam kebesaran Tuhan, supaya kemudian kita keluar dan kita segar. Seperti orang capek, dia perlu tidur. Setelah dia tidur, dia bangun, dia segar. Ya, saudara-saudara, ada banyak hal yang kita sebenarnya tidak tahu. Kita semua mengerti ada anak kecil usia 7 tahun, dia berkata kepada papanya, Papa, aku mau setir mobilnya Papa, karena bagus, menarik ya. Papanya bilang, kakimu masih pendek, belum cukup tinggi, kamu tidak bisa. Tapi anak ini lalu, biasa anak kecil, ya dia lalu merasa tidak boleh atau ditolak itu kurang senang. Akhirnya ketika pulang sampai di rumah, anak ini ambil kunci mobil, dia coba starter karena dia sudah tahu, ya tinggal dipencet begitu saja. Lalu dia mulai coba jalankan mobilnya. Ternyata belum sampai mana-mana sudah nubruk. Lihat, adakah kekanak-kanaan yang seperti ini secara spiritual? Mungkin kita, ya, saudara-saudara, kita tidak bisa menerima perbedaan. Perbedaan apa? Kita ini ciptaan, dia pencipta. Makanya kita selalu marah. Karena selalu gak sesuai dengan agenda kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Oleh sebab itu waktu kita berdoa, kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan pandanganku, perspektifku. Haleluya. Seolah-olah aku merasa aku yang terbaik, aku yang tahu semua. Oleh sebab itu aku tidak senang, aku marah. Tetapi, thy will be done. Thy will be done. Sadari kita terbatas, dia tidak. Dia pencipta, kita ciptaan. Ya, kita perlu masuk ke hadirat Tuhan. Tenggelam di dalam kebesarannya. Supaya kita keluar lalu kita fresh. Yang ketiga, asking, meminta. Wah, kalau bagian ini semua orang senang, betul bukan? Oh, dia Bapa yang maha kuasa, omnipoten, dia mengasihi kita. Kita menyukai bagian ini, karena apa? Kita boleh minta. Saudara-saudara,
Dan apa ayat itu mengatakan? Dia bilang, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ini basic need, ya, kebutuhan dasar. Apalagi, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, ini mulai menunjukkan mercy. Kita minta Tuhan supaya aku punya hati kemurahan. Wah, ini kalau minta hati kemurahan ini nanti tabunganku habis. Kalau minta hati kemurahan ini nanti aku mesti berbuat terus. Tapi ini yang Tuhan mau. Ya, ampuni seperti kami mengampuni. Jadi kalau tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni kamu. Kenapa penting? Doa, ibadah itu bukan hanya vertikal tetapi juga horizontal. Kalau kita menjadi orang yang berdoa, yang beribadah, harus ngefeknya juga ke social relationship. Jadi hubungan kita kepada sesama ini mesti ngefek. Ya, bagaimana sikap kita, karakter kita, attitude kita itu semua mesti kelihatan sebagai orang yang beribadah. Kalau kita dengar tidak mengampuni maka tidak diampuni, lalu kita merasa wow, gimana ini? Nah, secara umum kita bisa marah kepada seseorang yang karena kita merasa lebih baik dari dia. Dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita sadar kita sama buruknya, lalu dengan lebih gampang kita memaafkan, forgiving, mengampuni. Artinya sadarlah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin hubunganmu bukan berdasarkan diselamatkan karena anugerah, sehingga tidak ada kerendahan hati, humility. Hubungannya lalu hanya seperti kepada bos. Kalau aku berbuat begini, aku wajib mendapat ini. Tetapi kita ini hubungannya dengan Bapa. Ya, karena kita diampuni, kita diselamatkan oleh anugerah. Sehingga waktu kita berdoa, waktu kita beribadah, ini hubungan antara Bapa dengan anak. Di situ termasuk tentang mengampuni. So pesan Tuhan Yesus, kalau kamu pergi ke mezbah, kamu ingat ada sesuatu dengan saudaramu, tinggalkan mezbah itu, berbaik dulu dan kembali ke mezbah lagi. Ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Hubungan dengan Tuhan sebagai anak dengan Bapa. Karena dia menebus kita. Saved by grace. Dulu kita hancur. Secara spiritual kita bankrupt. Berantakan. Tapi only saved by grace. Tidak untuk memandang rendah orang lain. Karena kita sama-sama hancurnya dulu. Tapi berdoalah dan beribadahlah dalam hubungan pribadi kepada Bapa supaya hubungan sosialnya bisa lebih baik. Dipenuhi dengan kemurahan. Ya, dipenuhi dengan kemurahan. Nah, dari adoring, accepting, asking, dan yang terakhir, yang keempat adalah against evil status quo. Karl Barth mengatakan, waktu kita berdoa, kita melawan world order. Kita melawan penguasa dunia. Karena apa? Doanya begini, Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di saat enak kita sibuk, doanya, agenda kita, keinginan kita, gangtaunya, cuannya semua untuk kita. Orang suka begitu dan mereka lalu suka tanya kepada pendeta, seperti tanya sama dukun atau seperti kepada suhu atau guamia. Tanyanya tentang apa? Tentang hari esok. Ya, tapi kalau misalnya
Pendeta mengatakan Tuhan berkata, kamu akan kaya. Kita berkata amin, 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 amin. Tapi kalau Tuhan berkata, ayo jadi hamba Tuhan. Jual semua yang kamu punya, bagikan orang miskin dan datang kembali ikut aku. Terus kita cari 100 pendeta. Kita mau konfirmasi, apa benar ini? Karena apa? Agenda kita. Tapi ingat, jangan khawatir tentang Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia penyedia yang sempurna. Dia tidak pernah keliru. Haleluya. Dia sudah menggariskan itu dan dia menetapkan itu untuk dirimu. Saudara-saudara, apalagi kalau seluruh dunia dalam keadaan susah seperti ini, mau tahu doa yang paling powerful adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Supaya apa? Supaya ketika kita ada di bumi ini, kita sudah merasa seperti di sorga. Haleluya. Waktu Tuhan menciptakan dunia, bukan disertai dengan ketidakadilan, bukan disertai dengan rasisme, bukan disertai dengan penyakit atau kelaparan, dan lain sebagainya. Ini yang kita mesti tahu. Dan katakan kepada Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Saat kita doa, ingat kita melawan penguasa dunia. Efesus 2 ayat yang kedua, dulu kamu hidup mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu dulu. Memang ada, itu dulu. Tapi berdoalah sekarang untuk kehendak Tuhan yang harus terjadi. Haleluya. Kalau bukan karena doa Bapa kami, kita semua akan terus marah, susah, kecil hati, khawatir. Tetapi ini adalah doa yang sangat jenius. Doakan ini, itu akan merubah hidupmu, menunjukkan realita, dan kita menjadi pengubah dunia. Semua ini berdasarkan satu hal. Kita dicintai tanpa syarat oleh Bapa. Haleluya. Gimana aku bisa yakin aku dicintai seperti itu? Kuncinya, Yesus bukan cuma suruh kita doa, tetapi dia sendiri berdoa seperti itu. Di klimaksnya sejarah hidupnya Yesus, dia berdoa di Taman Getsemani, di masa penyalipan. Di Getsemani keringatnya menetes seperti darah, dia rebah ke tanah dan dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang dia katakan kemudian? Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Mau agenda Tuhan terjadi di dunia ini? Katakanlah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Coba kita ucapkan sama-sama kata-kata ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi dengan pasti, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Sebagai kesimpulannya, bagaimana kalau aku bisa jadi orang yang bukan hanya tentang aku? Masa yang lampau aku sudah terlalu banyak sibuk tentang diriku, tanggung jawabku, kerjaanku, kehebatanku, dan seterusnya. Tetapi tentang rencana Tuhan, waktu aku diciptakan, bagaimana? Kita mesti kembali ke sana. Pertama, dia menciptakan kita untuk apa? Haleluya. Untuk ini, adore, accept, ask, pray against evil spirit, dan berkata, your will be done. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua hari ini. Saya mengundang kita untuk berdoa bersama-sama. Kita mau meletakkan tangan kita di dada kita.
Mari kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, aku menyambut Engkau ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa dan kesalahanku. Terimalah aku menjadi anak-Mu. Aku mengagungkan Engkau, Bapa. Aku menerima kehendak-Mu. Jauhkan aku dari yang jahat. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kami memuliakan Engkau, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Engkau maha besar. Kasih-Mu tidak terbatas. Engkau menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, tenggelamkan kami dalam keagungan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Apapun pencapaian kami, Engkau jauh lebih tinggi dari semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Duralamasik kirelama duralamas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Haleluya, berkati kami semua Tuhan. Berkati kami dengan berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melimpahkan berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan mengerjakan perkara besar supaya itu jelas berasal daripada-Mu. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, dan jauhkan kami dari semua malapetaka dan penyakit supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Setiap persembahan yang kami buat, ya Tuhan, hati kami mengasihi Engkau
dan kami percaya kami menerima berkat dari Tuhan, berkat berlimpah-limpah, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat Tuhan. Kita bersama mengatakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.